Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu. Doronglah kehendak-Mu dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degil ke hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini sabda Tuhan mengisahkan tentang kekhawatiran yang dialami oleh para murid. Dikisahkan bahwa para murid dan Yesus sedang dalam perjalanan ke seberang dengan menaiki sebuah perahu, dan mereka mengalami kekurangan roti untuk kebutuhan makanan mereka. Para murid sadar bahwa mereka ada bersama dengan Yesus. Namun mereka tidak pernah sadar bahwa Yesus yang ada bersama dengan mereka adalah Tuhan yang mampu melakukan segalanya. Lewat hal itu Yesus mengatakan kepada para murid agar mereka berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Dengan maksud bahwa agar para murid tidak seperti orang Farisi dan Herodes yang sudah mengetahui tentang tindakan yang telah Yesus lakukan, namun mereka tidak pernah percaya kepadanya. Dan para murid kembali diingatkan oleh Yesus atas tindakan yang pernah Yesus lakukan dengan memberi makan banyak orang, meskipun dengan roti yang sedikit, namun Yesus mampu melakukannya. Hal ini ingin menegaskan kepada para murid bahwa selama kita ada bersama dengan Yesus, kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri untuk menghadapi penderitaan hidup. Melainkan Tuhan akan senantiasa membantu kita dalam menyelesaikan setiap permasalahan hidup yang kita alami selama kita terus berharap kepadanya. Saudara-saudari terkasih,
Setiap manusia pasti pernah mengalami kesulitan dan cobaan dalam hidup. Seberapa besar pun masalah yang kita alami, kita pasti selalu menginginkan agar kita mampu melewati segala masalah yang kita hadapi. Di setiap penderitaan yang kita alami, sering kita mempunyai pemahaman yang salah bahwa setiap penderitaan itu adalah karena dosa yang kita miliki, dan kita merasa iri kepada orang lain yang tidak pernah menderita seperti kita. Akibat hal itu, kita terkadang menyalahkan Tuhan atas kesulitan hidup yang kita alami, dan kita berpikir bahwa Tuhan tidak pernah adil kepada kita karena kita selalu mengalami kesulitan dalam hidup, sedangkan orang lain tampak tidak pernah mengalami kesulitan dalam hidup. Namun sebenarnya, apakah kita pernah menyadari bahwa di setiap penderitaan yang kita alami pasti ada tujuan dan rencana tersendiri dari Tuhan kepada kita? Ketika kita mengalami penderitaan, Tuhan sebenarnya ingin kita selalu ingat kepadanya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama kita, dan ketika kita selalu berharap kepadanya, maka Allah akan senantiasa membantu kita dalam setiap permasalahan hidup yang kita alami. Sebab Allah selalu mengasihi kita manusia, dan Ia selalu rindu agar anak-anaknya selalu datang kepadanya. Saudara-saudari terkasih, teguran yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid juga sekaligus ingin menegur kita bahwa kita tidak perlu merasa khawatir dan takut dalam menghadapi setiap kesulitan dan permasalahan hidup yang kita alami. Sebab Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa selama kita terus berdoa dan percaya kepada Tuhan, maka Ia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri melewati penderitaan hidup. Sebab Tuhan akan mengangkat dan melepaskan kita dari kesulitan dan permasalahan hidup yang kita alami. Yesus ingin manusia dapat menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi dan mencintai manusia, sehingga manusia tidak perlu takut dan khawatir akan masa depan yang akan datang, sebab Allah akan menyiapkan yang terbaik bagi anak-anaknya yang senantiasa berharap kepadanya. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang lebih percaya dan senantiasa mengandalkan Tuhan di setiap kesulitan dan permasalahan hidup yang kita hadapi, sehingga kita mampu menjadi murid-murid yang setia kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan untuk selalu menolong kita. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala kebaikan dan nafas kehidupan yang Engkau sediakan untuk kami. Lewat sabda-Mu yang telah kami dengar hari ini, semakin menyadarkan dan mengingatkan kami bahwa kami sering jatuh pada ketakutan dunia. Dan kami kerap kali kurang menyadari bahwa Engkau sebenarnya senantiasa hadir bersama dengan kami. Kami mohon Tuhan, semoga kami mampu menjadi murid yang selalu percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami. Sebab kami yakin bahwa Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami dan tidak akan membiarkan kami sendirian dalam menghadapi kesulitan, karena Engkau senantiasa hadir di dalam doa dan hati kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon,
Anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.